mau saya terangkan di antara isi buku ini. Kalau ingin puas, baca buku ini. Insya Allah kalau baca buku ini ingin ketemu Wahabi. Mengapa? Karena semua syubhat Wahabi ada semua jawabannya di sini. Ini bestseller. Buku ini di penerbitnya adalah Bina Aswaja, bekerja sama dengan LBM NU Jember. Yang saya miliki ini cetakan ke-7, Rajab 1433, Juni 2012. Saya membaca buku ini dan ada di sini pada halaman 69 ya. Dikatakan di sini bukan ahlus sunnah, mereka golongan khawarij. Mayoritas umat Islam meyakini bahwa ahlus sunnah wal jamaah itu pengikut mazhab Asy'ari dan Maturidi. Tetapi tidak sedikit pula yang berasumsi bahwa aliran Wahabi juga masuk dalam golongan ahlus sunnah wal jamaah. Padahal menurut para ulama yang otoritatif di kalangan Sunni, aliran Wahabi itu tergolong khawarij, bukan ahlus sunnah wal jamaah. Dalam sebuah diskusi tentang Aswaja di kantor PWNU Jawa Timur di Surabaya, ada pembicaraan mengenai Wahabi. Apakah termasuk ahlus sunnah wal jamaah atau bukan? Dalam kesempatan itu saya menjelaskan bahwa aliran Wahabi atau Salafi itu bukan ahlus sunnah wal jamaah. Bahkan aliran Wahabi itu termasuk golongan khawarij. Mendengar penjelasan ini, sebagian peserta ada yang bertanya, mengapa aliran Wahabi Anda masukkan dalam golongan khawarij? Bukankah mereka juga berpedoman dengan kitab-kitab hadis yang menjadi pedoman kita seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan lain-lain? Aliran Wahabi itu dikatakan khawarij karena ada ajaran penting di kalangan khawarij menjadi ajaran Wahabi, yaitu takfir al-mukhalif dan istihlal dima al-mukhalifin, mengkafirkan dan menghalalkan darah kaum muslimin yang berbeda dengan mereka. Jadi teman-teman sekalian, di buku ini Ustadz Idrus Romli mengatakan bahwa Wahabi atau Salafi itu bukan golongan ahlus sunnah wal jamaah. Dan beliau mengatakan tegas di sini bahwa Wahabi atau Salafi itu adalah khawarij. Tetapi sayang, beliau tidak merinci siapa Wahabi atau Salafi yang dia maksud itu, karena beliau bicara secara umum. Maka saya pribadi mencoba untuk mencek atau tabayun bahwa kita mengetahui bersama bahwa yang namanya khawarij itu, ya, kalau seperti di Sejarah Hitam Khawarij, buah karya Dr. Nasir bin Abdul Karim Al-Aql, dikatakan di sini bahwa yang namanya Khawarij itu adalah orang-orang yang mengkafirkan seseorang disebabkan karena kemaksiatan yang ia lakukan, serta melakukan pembangkangan terhadap pemimpin dan jamaah kaum muslimin. Saya ingin mengajak kepada kita semua untuk tabayun dengan cara kita
ngaji kitab, membuka buku-buku, membuktikan secara ilmiah tuduhan-tuduhan semisal tuduhan Ustadz Muhammad Idrus Romli di bukunya itu. Salah satunya saya memiliki beberapa buku, yakni buku Ustadz yang dia adalah tokoh dari Wahabi, katakanlah begitu, di Indonesia ini, atau beliau adalah Ustadz Salafi yang berdakwah di Indonesia ini dengan dakwah salaf, yakni Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Di buku beliau Mulia dengan Manhaj Salaf, di buku ini beliau mengatakan, ya, Subhat ke-10, Salafiyin mengkafirkan kaum muslimin. Ketahuilah bahwa takfir, mengkafirkan seorang muslim, adalah masalah yang sangat berbahaya. Seseorang tidak seharusnya ceroboh dalam menghukumi manusia dengannya. Karena itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyin menempuh cara terperinci dalam masalah ini sesuai dengan pendapat ulama salaf. Berbeda dengan ahlul bid'ah seperti Khawarij dan orang-orang yang berada di atas jalannya. Berikut ini kita bawakan perkataan para ulama salaf mengenai masalah takfir sehingga menjadi jelaslah kebatilan tuduhan dusta ini. Sekian. Setelah itu beliau menjelaskan perkataan ulama tentang takfiri ini, ya. Kemudian di buku beliau yang selanjutnya, yakni Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Ustadz Yazid di sini mengatakan, ada memberikan bab, yakni bab ke-43, yakni prinsip Ahlussunnah wal Jamaah terhadap masalah kufur dan takfir atau pengkafiran. Prinsip dan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah tentang masalah kufur dan takfir atau pengkafiran adalah sebagai berikut. Kemudian beliau menyebutkan definisi kufur. Kemudian beliau menyebutkan prinsip-prinsip Ahlussunnah dalam kufur dan takfir. 1. Pengkafiran adalah hukum syar'i dan tempat kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. 2. Barang siapa yang tetap keislamannya secara meyakinkan, maka keislamannya itu tidak bisa lenyap darinya kecuali dengan sebab yang meyakinkan pula. 3. Tidak setiap ucapan dan perbuatan yang disifatkan oleh nas atau dalil sebagai kekufuran merupakan kekafiran yang besar atau kufur akbar yang mengeluarkan seseorang dari agama. Karena sesungguhnya kekafiran itu ada dua macam, kekafiran kecil, azghar, dan kekafiran besar atau akbar. Maka hukum atas ucapan-ucapan maupun perbuatan-perbuatan ini sesungguhnya berlaku menurut ketentuan metode para ulama Ahlussunnah dan hukum-hukum yang mereka keluarkan. 4. Tidak boleh menjatuhkan hukum kafir kepada seorang muslim kecuali telah ada petunjuk yang jelas, terang dan mantap dari Al-Quran dan As-Sunnah atas kekufurannya. Maka dalam permasalahan ini tidak cukup hanya dengan subhat atau kesamaran dan zon atau persangkaan saja. Demikian. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dari sini kita mengetahui dengan pasti bahwa tuduhan yang dilontarkan oleh Ustadz Muhammad Idrus Romli di bukunya ini itu adalah tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Bahkan yang ada sebaliknya, bahwa ustadz-ustadz yang diidentikan dengan salaf atau salafi atau yang mereka sebut sering Wahabi, itu ternyata tidak ada memahami
pemahaman seperti yang dituduhkan kepada mereka. Maka saya mengajak kita semua untuk adil dan memeriksa semua bukti dengan nyata agar kita tidak bertindak sembarangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih Wahabi. Itu. Iya. Loh, kajian-kajiannya jadi laris, diundang sampai Sumatera, diundang sampai Aceh, gara-gara pinter fasih nyerang Wahabi. Coba kalau nggak ada Wahabi, nggak laku. Pokoknya sekarang Islam yang bau Arab nggak boleh. Ya, padahal hadirin sekalian, hajinya mau nggak mau ke Arab. Ya, yang pernah ada tulisan katanya sekte Wahabi berdarah. Ya, sekarang saya tanya Pak, fair-fairan aja, nggak usah jelimet-jelimet pakai penelitian arkeologi. Sekarang saya tanya, kalau memang Wahabi itu sadis, Wahabi itu senang mengucurkan darah, saya tanya orang Indonesia yang haji dari mulai tahun 50 sampai sekarang, ada nggak yang dibunuh sama Wahabi? Hah? Ada. Tanyain. Coba buka-buka di data Departemen Agama. Ada jamaah haji yang digorok Wahabi di Mekah? Nggak ada. Bahkan Masya Allah sambutan orang-orang Saudi yang mereka tuduh Wahabi begitu lembut dan terbuka. Fasilitas haji umroh dilengkapin. Dan berbagai macam kebaikan-kebaikan mengalir. Mana? Bahkan hadirin sekalian, pada saat tsunami menimpa Aceh, Saudi menyumbangkan kurang lebih 70 miliar dolar. Hampir 1 triliun, hampir 800 triliun. Ini dikasihkan hibah tanpa ada imbalan-embelan apa-apa. Beda dengan negara-negara barat, nyumbang 1 juta dolar, beritanya sampai 10 TV. Kita nggak pernah, karena memang tujuannya bukan show of power. Loh, ini katanya dituduh Wahabi bakhil. Sekarang yang mengatakan bakhil itu pernah nggak ketika tsunami nyumbang? Paling yang disumbang tumpeng toh. Sekarang mana sumbangan sosialnya, mana sumbangan dakwahnya, mana sumbangan hartanya? Nggak ada. Nggak ada Pak, negara seluruh dunia yang bisa menandingi sumbangan Saudi ke Aceh. Nggak ada. Hitung-hitungan matematika nggak bisa dibalikkan dengan tanah Aceh. Oleh karena itu hadirin sekalian, ini adalah provokasi, ini adalah fitnah. Intinya gerakan yang telah digerakkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab adalah gerakan untuk membersihkan kotoran-kotoran Islam dari TBC, takhayul bid'ah khurafah. Yang itu juga dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Salahnya di mana? وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا